Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau kita kembali bisa datang kepada Tuhan pagi ini untuk beribadah dan bersekutu dalam doa pagi-pagi ini. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan Tuhan, saat pagi hari kami datang kepadamu. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang kami sembah, karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Tuhan yang layak kami puji, dan Engkau satu-satunya Allah yang layak kami agungkan Tuhan. Karena Engkau luar biasa Tuhan, Engkau mengasihi kami dengan tidak pernah ada habisnya Tuhan. Kasih-Mu, rahmat-Mu selalu baru buat kami Tuhan, tak pernah berkesudahan Tuhan. Dan kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan yang terbaik Tuhan. Pagi ini kami datang Tuhan dengan membawa semua hidup kami Tuhan, hati kami Tuhan, sehingga Kau lebih bersuka cita atas kami Tuhan, dan Kau dimuliakan. Saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Biar musik tetap bermainkan lagu ini, mari kita mau sama-sama saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita ucapkan pengagungan kita dalam hati kita. Katakan, Tuhan, sungguh Tuhan, Engkau luar biasa mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kasih-Nya, pemeliharaan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita sembah Dia, karena Dia satu-satunya Allah yang kita agungkan. Mengasihi-Mu Tuhan, dan terima kasih karena Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Mari kita katakan, saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri,
mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan. Bapak, ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan pagi ini Tuhan, tubuh jiwa dan roh kami dalam pimpinanmu Tuhan. Biar Engkau bersuka cita pagi ini Tuhan, karena kami anak-anak-Mu memuji Tuhan, karena kami anak-anak-Mu menyembah Tuhan, dan kami anak-anak-Mu datang Tuhan, untuk kami boleh makin dibentuk Tuhan, melalui firman-Mu menjadi bejana yang indah Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak ada yang sia-sia Tuhan. Setiap kami pagi ini yang ada di dalam Zoom ini Tuhan, maupun yang nanti akan mendengar Tuhan, semuanya akan diberkati Tuhan, semuanya akan dikuatkan Tuhan, semuanya akan diteguhkan Tuhan, dan semuanya akan mengalami Tuhan penguatan dari Tuhan. Sukacita melimpah pagi ini Tuhan buat kami rasakan sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau boleh berikan kami hati Tuhan untuk terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, satu persatu kami semua Tuhan pagi ini Tuhan diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, dan tidak ada satupun dari kami Tuhan yang terlewatkan menikmati berkat Tuhan pagi ini. Biar Tuhan Engkau bersukacita dan Kau mau berikan waktu ini buat Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya hamba-Mu yang akan melayani pujian, Pak Alep akan membawakan firman, Engkau akan urapi, dan kami semua akan menerima berkat-Mu. Kami percaya internet diberkati, saluran diberkati, setiap kami akan mendengar dengan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu, ada satu nama yang luar biasa, namanya nama Yesus. Kalau Ayub berkata bahwa dia pertama mendengar kuasa Tuhan, nama Tuhan dari kata orang. Mari kita semua seperti Ayub juga boleh merasakan kuasa Tuhan, merasakan nama Yesus dari hidup kita sendiri. Kita akan melihat kuasa Tuhan. Karena satu nama yang luar biasa, nama Yesus itu yang akan berkuasa. Dia sanggup mengubahkan hidup kita, dia sanggup mendengar doa-doa kita, dan dia sanggup melepaskan apapun yang menjadi kerinduan Bapak Ibu akan Tuhan jawab dan Tuhan dengar pada waktunya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburkan. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta, itu nama yang indah. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia.
diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sekali lagi, itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. 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 Saya serahkan pada Pak Alek. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, dengan segala kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur dan terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau izinkan kami berkumpul walaupun melalui Zoom ya Bapa. Bapa, kami mohon kuasa-Mu menyertai kami di dalam persekutuan doa pagi ini ya Bapa, sehingga melalui persekutuan doa kami ini nama-Mu semakin dipermuliakan dan kami anak-anak-Mu boleh menerima berkat-Mu ya Bapa. Bapa, sucikan hati hamba-Mu ini dan urapi hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau sendiri yang menguasai dan berkata-kata melalui lidah dan bibirnya ya Bapa. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang mengikuti acara doa pagi ini, pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong Kau bukakan hati kami, sehingga firman-Mu dapat tinggal di dalam hati kami masing-masing, serta urapi kami, agar kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman ya Bapa. Kami mampu untuk menyalurkan berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, jujur setiap kali saya mendapat tugas renungan ini, selalu saya merasa tidak layak. Saya merasa orang yang penuh dosa, tapi saya harus menyampaikan firman Tuhan. Makanya saya selalu, hati kecil saya untuk selalu lari dari tugas ini. Kira-kira seminggu yang lalu Mbak Dwi WA ke saya, kalau Pak Alep Rabu depan mendapat tugas pelayanan menyampaikan firman Tuhan. Saya refleks, siap, padahal hati kecil berontak. Ini saya share jujur kepada saudara-saudaraku semua. Tapi saya serahkan semua ini kepada Tuhan. Saya cuman berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah hamba-Mu ini sehingga Kau beri tugas untuk melayani-Mu. Untuk itu biar Engkau sendirilah yang bertanggung jawab. Aku gini kok Tuhan pakai. Ya saya serahkan sama Tuhan. Biar apa yang terjadi itu biar Tuhan sendiri yang
akan memakai saya. Dan tentunya Tuhan juga, kalau saya berserah, Tuhan juga tidak acuh tak acuh, tapi Tuhan juga saya yakin akan mendukung dan menopang saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin di antara saudara-saudara ada yang mendapat tugas pelayanan, apapun juga, janganlah menolak, serahkan semua pada Tuhan. Karena ini Tuhan yang memakai saudara, biar Tuhan yang bekerja. Untuk kita semua, saya yakin kita akan mampu, bukan oleh kemampuan kita, tapi karena kuasa daripada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan mengajak saudara-saudara untuk membaca Ayub 1. Saya akan membaca Ayub 1, ayat 1, dilanjut dengan ayat 13 hingga 21. Saya akan membacakan ayat 1. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kita lanjut ke ayat yang 13 hingga 21. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lebu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya rasa setiap orang pernah mengalami
apa yang disebut hari buruk. Hari buruk itu bisa suatu kabar atau pernyataan yang membuat kita syok. Mungkin kita di PHK dari pekerjaan kita, sedangkan kondisi sekarang ini lagi susah, tahu-tahu di PHK. Itu adalah suatu berita yang sangat menyedihkan dan membuat kita syok. Mungkin juga ada kabar tentang orang yang kita kasihi terkena penyakit kanker. Wah, ini kalau sudah dengar kata-kata kanker, rasanya hari sudah mau runtuh. Wah, karena kanker ini salah satu penyakit yang mematikan. Saudaraku yang terkasih, belakangan ini hari-hari begitu buruk. Kita sering mendengar berita di sana-sini. Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, terkena COVID, masuk ICU, dan lebih cilaka lagi, kamar rumah sakit penuh. Pertolongan dari rumah sakit luar biasa susahnya. Semua waiting list. Dan kabar itu saya dengar hampir setiap saat karena anak saya Ripka itu dia bergerak di asuransi. Dia telepon tidak ada henti-hentinya karena nasabah-nasabahnya minta tolong diusahakan supaya dicarikan rumah sakit. Luar biasa, saudara-saudara. Dan Ripka pagi sampai malam terus cari rumah sakit buat nasabah-nasabahnya. Dia nggak cuma itu, dia cari tabung oksigen buat yang isolasi mandiri, cari sana kemari informasi, terus nggak ada habis-habisnya. Dan mereka tolong Ripka, tolong. Aduh, suaranya begitu sangat-sangat mengkhawatirkan dan takut. Wah, ini luar biasa. Ini merupakan hari-hari yang buruk. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, saya pribadi juga pernah alami sewaktu saya dapat kabar dari Vivi, anak saya yang di Singapura, bahwa hasil pemeriksaan lab mama positif leukemia. Hari itu saat mendengar kabar itu, langit rasanya runtuh. Karena di benak saya yang saya tahu, leukemia nggak pernah ada yang diselamatkan. Setahu saya orang awam, setahu saya kok meninggal. Hari itu betul-betul saya anggap hari-hari buruk. Meskipun Vivi menghibur saya, Papa jangan khawatir, banyak yang sembuh. Nanti Papa bisa lihat sendiri di sini pasien-pasien yang berobat jalan, yang sembuh dari leukemia. Tapi waktu dapat kabar itu, saya merasakan bahwa itu hari yang sangat buruk. Dan sejak saat itu, saya benar-benar berjuang dengan segala kemampuan saya. Saya hanya fokus untuk penyembuhan istri saya. Dalam berdoa pun saya fokus agar Tuhan izinkan istri saya sembuh. Saya sudah tidak ada pemikiran apa-apa lagi, apalagi pekerjaan. Sudah saya tinggal semua pekerjaan. Saya dampingin istri saya full selama setahun lebih.
Saya tinggalkan semua pekerjaan dan saya fokus untuk menangani istri saya. Ya, saat itu saya sudah batin, apa yang saya miliki semuanya boleh Tuhan ambil. Saya mohon ya Tuhan, jangan ambil istri saya. Betul-betul saya saat itu fokus betul, sudah tidak mikir apa-apa lagi. Tentang diri saya pun saya sudah tidak pikirkan lagi. Yang penting saya fokus, istri saya bisa sembuh. Dan rupanya doa saya dikabulkan, saudara. Di saat-saat yang sangat kritis, istri saya memegang tangan saya. Ko, relakan aku pergi dulu ya, aku sudah nggak kuat. Waduh, saya kalau saat itu boleh berteriak, saya akan teriak sekuat tenaga. Saya peluk istri saya bilang, kamu jangan tinggalkan aku. Aku kan sangat mencintai kamu. Bertahanlah. Dampingi aku terus. Saya bilang gitu. Dan saya berdoa dengan Tuhan, ampuni segala dosa-dosa saya. Jangan ambil istriku ya Tuhan. Puji Tuhan, istri saya tahu betul bahwa saya mencintai dia. Terus dia berkata, saya akan berusaha untuk bertahan ya Ko, untuk mendampingi kamu. Luar biasa saudara, saat itu makin hari makin membaik istri saya. Makin hari makin membaik karena semangatnya yang luar biasa. Dan terakhir, walau istri saya fisioterapi awalnya cuma menggerakkan kaki, menggerakkan tangan sambil tiduran. Terakhir, bisa gerakan aerobik. Sungguh luar biasa. Dan dokter bilang, wah bersyukur ya, luar biasa. Istri kamu sembuh. 2 hari lagi, maksimal 3 hari, boleh pulang. Wah, betapa gembiranya saudara. Dan saat itu kalau saya boleh berteriak, saya pun akan berteriak saking senangnya. Saya hari-hari terakhir itu bisa pergi jalan-jalan sama istri saya, bisa ke taman di rumah sakit, dan betul-betul hari yang sangat indah, seolah-olah saya kayak pengantin baru lagi, bermesraan, sungguh luar biasa. Indah sekali saat itu. Bisa membayangkan kita sambil duduk di taman untuk saat-saat selanjutnya kita akan bagaimana, indah sekali bukan? Tapi Tuhan punya rencana lain. Esoknya istri saya mengalami serangan yang luar biasa. Singkat cerita, istri saya pembuluh darah di otak pecah. Penyebabnya apa? Itu semua masih misteri. Dan dokter bilang, sudah tidak dapat tertolong lagi. Saya dipegang, ikhlaskan, relakan dia, ucapkan selamat jalan. Anak-anak panggil, ucapkan selamat jalan kepada mamanya ya. Bayangin saudara-saudara, saudara pasti bisa merasakan perasaan saya waktu itu. Seandainya Tuhan mengambil istri saya pada saat kritis-kritisnya, saya sudah mungkin tidak sesedih saat itu. Saya mungkin ada persiapan mental, tapi semua itu tidak terjadi. Tapi di saat saya bersukacita, saat-saat saya mempunyai mimpi-mimpi yang indah, Tuhan ambil istri saya. Itulah hari-hari buruk yang saya alami.
Saudaraku yang terkasih, apa yang saya alami ini bukan apa-apanya dengan yang terjadi pada Ayub, saudara. Saya memang sedih dan saya sudah bersiap rela untuk apa yang saya miliki habis. Tapi Tuhan tidak menghabiskan. Anak-anak saya empat-empatnya, bahkan cucu saya, menantu saya, semua tidak Tuhan ambil. Demikian juga dengan aset saya, Tuhan masih kasih pada saya. Saya masih memiliki. Bayangkan saudara, apa yang terjadi dengan Ayub? Semua habis. Saya bisa merasakan betapa sedihnya Ayub saat itu. Jauh melebihi dari apa yang saya alami. Semua habis. Tapi bagaimana dengan respon dari Ayub? Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan baca Roma 8 ayat 28a. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita yakin bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Ayub tetap teguh dalam imannya. Dalam pasal 20 dan dalam ayat 20 dan 21, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudaraku yang terkasih, sungguh menarik. Ayub tetap teguh dalam imannya. Ayub tetap mengasihi Tuhan. Dan syaratnya jika saudara-saudara yang sedang mengalami hari buruk, syaratnya saudara harus tetap beriman teguh. Seperti Roma 8 ayat 28a, syaratnya kita harus tetap mengasihi Dia. Setelah melewati hari buruk, keadaan Ayub dipulihkan dan mendapat berkat sebanyak 2 kali lipat. Kita baca Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu.
Saudara-saudaraku yang terkasih, sungguh luar biasa. Jika di antara kita mungkin mengalami hari-hari yang sangat buruk, kita jangan mengeluh, tetaplah bersyukur. Kita tetap dekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan semua ini Tuhan tahu. Dan jika kita tetap berakar dan berserah, beriman teguh, kita akan merasakan hari-hari yang baik. Hari-hari yang buruk akan berubah menjadi hari-hari yang baik. Dan puji Tuhan, saya bersaksi bahwa saya jujur waktu istri saya Tuhan panggil, saya saat itu sudah nggak ada pikiran apa-apa, rasanya hidup itu hampa, tidak ada harapan apa-apa lagi. Tapi saya bersyukur, saya ada anak-anak yang sangat mengasihi saya. Anak-anak menghibur saya, senantiasa mengasihi dengan tulus, luar biasa. Dan tanpa saudara-saudara sadari juga, saya ada di komunitas pengharapan. Saudara-saudara pengharapan banyak memberi penghiburan kepada saya, sehingga pelan-pelan saya bangkit kembali. Dan saya sedikit demi sedikit, jujur tidak gampang, tapi dapat dipulihkan. Banyak dari saudara-saudara pengharapan yang senantiasa mendukung, memberi penghiburan, dan mereka dengan tulus dan tanpa sadar, mungkin ya bukan karena berusaha untuk menghibur, tidak, karena memang sudah menjiwai bahwa jika ada saudara yang sakit, mereka saling menolong, saling mendukung. Dan dengan kasih dari saudara-saudaraku yang di pengharapan, saya senantiasa dapat bangkit kembali, dan lama-lama saya boleh bersukacita kembali, dan saya bisa bersyukur luar biasa. Saya boleh menikmati masa-masa lansia saya, kalau boleh dibilang lansia. Dan anak-anak saya juga masih utuh, Tuhan tidak ambil. Bahkan mereka semua sudah mandiri. Sungguh luar biasa. Tuhan bentuk semua ini, dan saya sungguh bersyukur bisa bersukacita sehingga hari-hari yang buruk boleh menjadi hari-hari yang indah oleh karena kasih Tuhan. Dan saya harap saudara-saudara juga mungkin ada yang mengalami saat-saat yang buruk. Saudara jangan khawatir. Saudara jangan pernah lepas. Dan jangan pernah putus asa. Tetap kita pegang tangan Tuhan. Percayakan Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat sayang kepada kita. Dan Dia sudah merencanakan yang terindah, betul-betul indah. Jangan lepas tangan Tuhan. Kita berserah penuh pada Tuhan. Tuhan pasti akan melewatkan hari-hari yang buruk menjadi hari-hari yang sangat indah. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Monik. Terima kasih. Mohon maaf kalau kesaksian saya ini tidak berkenan. Amin. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Pagi ini saya sudah membagikan pokok doanya kemarin.
Bapak Ibu bisa baca di sini juga untuk mengingatkan. Ya, demikian pokok doa kita pada pagi hari ini. Kita sehati nih Om Alep. Waktu saya lagi mau persiapan lagu, Tuhan kasih saya satu kata Ayub gitu ya. Ternyata Om Alep memang bagiannya juga tentang Ayub ya hari ini gitu. Jadi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa kalau kita mengalami hari-hari buruk, kalau kita kenal siapa Tuhan kita, kalau kita tahu betapa hebatnya Tuhan kita dan Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kita akan tetap bisa percaya kepada Tuhan dan kita bisa beriman teguh kepada Tuhan. Kalau kita percaya dan kalau kita bisa finish strong, kita akan melihat hari-hari baik yang Tuhan sudah rencanakan buat kita. Karena kita percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti indah buat kita. Mari kita pujikan, Bapa Surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi ajarku menyadari betapa Engkau selalu sertaku dan semua rencana-Mu indah bagiku. Surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasih Bapa Surgawi. Bapa Surgawi buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, Surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan pagi hari ini mengawali hari baru yang Tuhan percayakan buat kami. Kami boleh bersama-sama menyembah Engkau melalui pujian kami. Kami juga boleh menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini
yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami boleh berjalan, melakukan segala aktivitas kami hari ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Kami saat ini membawa jemaat-Mu, kami berdoa untuk Bu Sunaryati dan keluarga, untuk Pak Rudi dan keluarga, Pak Alep dan keluarga. Kami berdoa untuk Pak Theo dan keluarga, untuk Pak Hendra dan keluarga, untuk Ibu Ruth dan keluarga, untuk Oma Dani dan keluarga. Kami juga berdoa untuk Bu Hana dan keluarga, Pak Anton dan keluarga, Evangelis Nicholas dan keluarga, juga untuk Pak Aji dan keluarga. Berdoa untuk Pak Listio dan keluarga, Pak Thomas dan keluarga, untuk Guru Injil Dwi Tsunami dan keluarga, untuk Evangelis Indah dan keluarga, untuk Pak Yunus dan keluarga. Berdoa juga untuk Bu Winda dan keluarga, untuk Bu Ana dan keluarga, Mbak Mirah dan keluarga, untuk Pak Jun dan keluarga, Bu Linda dan keluarga, Pak Bambang dan keluarga, dan juga untuk Pendeta EDSS dan keluarga. Kiranya Tuhan yang melindungi kami semua Tuhan. Tuhan jauhkan kami dari segala virus dan penyakit. Tuhan yang memberkati dan memimpin segala hal yang kami kerjakan dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Tuhan yang menjawab segala kerinduan-kerinduan kami yang kami naikkan di dalam doa-doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong terus memimpin kami di dalam segala keadaan pandemi yang semakin parah ini Tuhan. Tapi iman kami mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam segala kelemahan kami percaya kuasa Tuhan yang menjadi sempurna di dalam kehidupan kami. Seperti firman-Mu Tuhan, meskipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, tetapi kami percaya Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghiburkan kami. Kiranya terus Tuhan, kebajikan dan kemurahan yang terus mengikuti kami, melimpah dalam kehidupan kami. Kami tidak takut bahaya ya Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami. Dan kami percaya di dalam kondisi saat ini, kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami semakin berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk Bapak, Ibu Bambang, dan juga untuk Senja. Kiranya kuasa Tuhan terus bekerja. Kuasa Tuhan terus menjamah, menyembuhkan, dan memulihkan mereka dengan sempurna. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan juga yang menjamah mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan, berikan kekuatan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka iman yang teguh, sehingga mereka terus percaya kepada Tuhan. Dalam segala kelemahan tubuh mereka, Tuhan bekerja, kuasa Tuhan nyata, mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk doa pagi pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, kami boleh bersama-sama saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan di dalam satu jemaat GKMI Pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa